Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam pembacaan kita pada hari ini, kita telah diperhadapkan dengan satu dipanggil pernyataan ataupun satu declaration mengenai kematian Yesus Kristus, dan dia sendiri yang memberitahu kematiannya, bagaimana dia harus menanggung banyak penderitaan sebagaimana sebelumnya saya telah katakan, dan juga ditolak oleh para tua-tua, dan kebenaran yang sama yang dia telah nyatakan bahwa kecuali kalau benar kita ini punya hati yang penuh dengan komitmen 100%, maka keberhasilan kehidupan kita di dalam konteks rohani yang sepatutnya tidak akan terjadi. Dan sekali lagi dia menyatakan bagaimana dia mati, tetapi dalam persoalan kita, seandainya seseorang yang menjadi kebanggaan bagi kita tewas atau tiba-tiba meninggal dunia, seringkali akan ada perubahan. Saya masih ingat bagaimana pasukan bola sepak Sabah baru dilancarkan dengan jersey, dengan merchandise package dan sebagainya. Ramai orang yang menempah baju dan juga semua keistimewaan, 9 keistimewaan termasuk diskaun masuk ke stadium dalam beli tiket dan sebagainya. Selepas tewas berturut-turut, tidak tahu dalam Facebook apakah orang masih bangga atau mereka sedikit demi sedikit mengundurkan diri daripada sokongan yang mereka ada. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bagaimana dengan Yesus? Bila kita melihat bagaimana murid-muridnya bangga mengikuti dan dipanggil sejak daripada permulaan, tapi bila sampai kepada penyaliban Yesus Kristus, sampai kepada waktu Yesus sendiri berhadapan dengan saat-saat genting dalam hidupnya, ada yang meninggalkan dia, sehingga kebanggaan terhadap Yesus itu tidak lagi seperti sebelumnya. Tapi akhirnya bila menjadi pengikut Yesus, ada yang menyangkal, ada yang mengkhianati karena rasa malu terhadap siapa Yesus itu. Perkara seperti begini akan berulang-ulang dalam sejarah kehidupan manusia, karena untuk satu ketika mereka akan bangga mengikuti Yesus waktu keadaannya segalanya tenang, segalanya indah, segalanya baik. Tetapi apabila sampai kepada suatu ketika mereka tidak lagi menerima dan menikmati apa yang mereka fikir itu menguntungkan mereka, maka mengikut Yesus menjadi perkara yang memalukan. Ketika suami istri belum kawin atau baru kawin, segalanya indah. Bila sampai kepada beberapa tahun ataupun mungkin minggu atau bulan, di Malaysia ada rekod perkawinan, kawin 5 hari, cerai hari kelima. Dan ini di kalangan orang-orang yang juga seperti dikenali, pemain badminton dan sebagainya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata bahwa ada waktu-waktu tertentu yang orang lain suka mengikuti dan merasa bangga berada di samping seseorang. Bayangkan kalau seorang itu berada di puncak kegemilangannya, ramai orang mungkin suka menjadi sahabatnya, ramai orang mungkin suka bergambar dengan dia dan bangga posting di media massa karena dia pernah bersama-sama dengan orang yang demikian. Paling kurang tumpang popularity. Saudara, tetapi dalam case Tuhan Yesus Kristus, dia dicari, dia menjadi kebanggaan. Apabila sampai kepada tahap tertentu, maka ramai orang mungkin meninggalkan dia. Saudara, di dalam pembacaan kita ternyata bahwa ada sekumpulan orang yang mencari Yesus. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Dan mereka ini mau mencari Yesus. Jarang sekali orang Yunani atau Greka mencari Yesus ini. Karena di dalam dunia pada waktu itu ada 2 golongan yang seringkali memiliki pandangan yang kental terhadap budaya dan cara hidup mereka. Sekiranya orang-orang Yahudi itu mencari tanda daripada Yesus Kristus,
Orang Yunani ini mencari hikmat. Berarti orang Yahudi kata kalau tidak ada tanda mengenai siapa Yesus sebagai Mesias, kami tidak akan mengikutinya. Dan sehingga pada hari ini ramai orang Yahudi masih mencari-cari, menunggu-nunggu Mesias yang sebenarnya telah pun tiba dalam pribadi Yesus Kristus. Orang Yunani karena mementingkan pengetahuan, sehingga di dalam seluruh perkembangan agama Kristen dan teologi orang Kristen itu terjadi satu golongan yang dipanggil Gnosticisme. Gnostik bermaksud pengetahuan. Dan kalau pengetahuan itu tidak meyakinkan mereka, mereka tidak akan percaya. Dan orang Yunani ini adalah golongan itu yang mementingkan ilmu pengetahuan, yang mementingkan hikmat, yang mementingkan satu pandangan yang punya wibawa dan menjadi kebanggaan bagi mereka. Kalau Yesus tidak dapat membekalkan perkara seperti itu, mereka tidak akan mengikutinya. Itu sama seperti pada hari ini kita melayani di kalangan orang-orang tertentu atau golongan elit yang memikirkan bahwa pastor kami harus begitu, penginjil kami harus begitu, padri kami harus begitu. Kalau tidak dapat memenuhi apa yang kami ada, apa yang kami perlukan sama seperti yang di luar sana, kami tidak akan mengikuti gereja itu. Dan kami harus meninggalkan gereja ini, pergi ke gereja yang lain, yang akhirnya boleh memenuhi pemikiran kami dan kehendak hati kami. Itu dipanggil budaya konsumerisme atau pengguna atau kepenggunaan. Dan itu yang berlaku pada gereja pada hari ini. Ramai yang terjebak dengan budaya konsumerisme, sehingga kalau gereja ini tidak dapat memenuhi apa yang kami mau, sesuai dengan budaya kami, sesuai dengan pemikiran kami, sesuai dengan apa yang kami biasa lakukan turun-temurun, kami tidak selesa berada di dalam gereja yang demikian. Itu bukan baru, bukankah? Jadi zaman Yesus hal-hal seperti ini, sikap-sikap seperti begini sudah ada. Dan apabila orang Yunani mencari Yesus, dikatakan dalam ayat yang ke-21, orang-orang itu pergi kepada Filipus terlebih dahulu, yang berasal dari Betsaida di Galilea. Sangat mengherankan karena di Betsaida itu satu tempat yang adalah seperti kampung nelayan, sebagaimana yang saya katakan pada khotbah sebelum ini, beberapa bulan sebelum ini. Lalu berkata kepada Filipus, Tuan, dipanggil Tuan lagi itu, Tuan Filipus, kami ingin bertemu dengan Yesus. Atas tujuan apa tidak tahu, tetapi mereka mencari, mau bertemu dengan Yesus. Mungkin karena mereka telah mendengar mengenai mereka telah mendengar mengenai siapa Yesus itu. Mereka telah sedikit sebanyak diyakinkan dengan beberapa perkara yang dikatakan oleh Yesus itu. Saudara-saudari, masa itu tidak seperti hari ini. Sedikit perkara yang dikongsikan di media massa, seluruh dunia boleh tahu. Tapi pada waktu itu, walaupun berbulan-bulan lamanya kita sebarkan sesuatu, belum tentu sampai kepada akar umbi. Karena masalah komunikasi. Tapi dalam keadaan seperti itu pun, ternyata bahwa nama Yesus ini tersebar di sana sini, sama seperti perempuan yang mengalami penyakit pendarahan, dia telah mendengar tentang Yesus katanya, karena telah tersebar begitu cepat. Dan mungkin golongan ini mengetahui bahwa ada sedikit yang ada di dalam Tuhan Yesus itu, yang boleh memenuhi apa yang mereka mau dalam kehidupan mereka. Apa yang terjadi? Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Dia tidak sendiri, lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Itu tempat atau line of communication. Itu soal urusan yang begitu jauh untuk menyampaikan suatu maklumat, ditapis sedemikian rupa supaya segalanya akan berakhir dengan kebenaran. Dia sampaikan kepada Yesus Kristus, ada orang Yunani yang mahu mengetahui, yang menitik beratkan pengetahuan untuk bertemu dengan
Yesus. Dan Yesus mulai memberitahu apa artinya mau mengikuti Yesus. Dan di dalam hal sedemikian, daripada saya melihat segalanya menjadi satu ketakutan dan kelemahan, saya memberi tajuk kebanggaan mengikuti Yesus, karena saya percaya bahwa kalau kita mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, ya harus menjadi kebanggaan untuk mengikuti Dia. Kalau kita mau mengikuti Yesus, Dia bukan sesuatu yang memalukan. Sehingga Yesus pernah mengatakan, barang siapa yang malu mengaku-aku di hadapan semua orang, Bapakku di surga juga akan malu. Tuhan malu mengakui siapa kita. Anak manusia itu malu mengakui siapa kita pada suatu hari nanti. Oleh sebab itulah maka penting untuk menerima pengalaman bersama dengan Tuhan dan jalan mengikuti Tuhan itu sebagai suatu kebanggaan. Berapa di antara Anda yang bangga mengikuti Yesus? Nanti di PCC yang baru dan sebagai campaign semula di All Saints, karena selepas apa yang dipanggil pasca itu pelayanan pasca pandemik ini, ada ramai orang selisah berada di rumah masing-masing atau susah balik datang ke gereja. Dan ini cabaran besar bagi kita pada masa akan datang. Kami harap minggu ini akan mencapai 700 orang berbanding dengan 2000 orang. Mula dengan 300, 400, 500, 600 lebih. Dan saya harap minggu ini seluruh kehadiran kita akan sampai kepada 700 yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena itulah maka masa EJM pada minggu depan saya lancarkan satu campaign. AAC Love You. Bermaksud itu All Saints Cathedral mengasihi Anda. Kami telah menampak satu pin. Jadi semua lerida, semua staf akan dapat dengan bangganya AAC Love You di sini. Semua para pelayan jemaat, kalau Anda melihat mereka, ada AAC Love You. Karena kita ada campaign untuk memberitahu jemaat bahwa AAC masih mengasihi Anda walaupun sudah lama tidak bertemu. Kita akan lakukan itu. Sudah ditempa dan Anda akan melihat AAC Love You. Haris sangat sibuk karena dia harus tempa satu iklan. Kalau di Kota Kinabalu kita ada Love KK, bukankah? Nanti di dekat dengan pavilion kita akan letak sana AAC Love You. Supaya setiap orang datang akan tahu bahwa kamu tetap dikasihi. Dia akan dibagi kepada 3 bahasa di tempat tahu lokasi yang berlainan. Tapi di situ Anda akan melihat AAC Love You. Tidak lama kemudian Cikgu Steve serbu satu keluarga bergambar AAC Love You. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebab kita mau memberitahu yang kita reaching out harus menjadi bangga karena dikasihi oleh Tuhan. Bukan sikit-sikit, tidak serasi, lari. Dan mulailah bercakap di Facebook dari jauh mengutuk All Saints. Bukan. Karena itu sikap konsumerisme. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebab itu di dalam pembacaan kita, saya ingin bentangkan kepada Anda, mengapa kita harus bangga menjadi pengikut Yesus. Yang pertama adalah keberhasilan. Semua kata keberhasilan. Ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji sahaja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Setiap biji benih harus mati supaya tumbuh yang baru. Ini bukan soal patah tumbuh hilang berganti. Bukan. Cepat-cepat cerai istri atau suami supaya dapat ganti. Bukan.
cepat-cepat putus girlfriend boyfriend supaya cepat ganti. Bukan. Di tempat lain sampai bila ada insurance sana sini atau ada kepentingan, adalah kes-kes tertentu buat scam supaya dia akan dapat insurance itu dengan buat pembunuhan di dalam keluarga. Bukan. Tapi di sini dikatakan bahwa untuk berhasil seperti biji gandum itu harus mati terlebih dahulu. Kematian terhadap diri sendiri dan kehendak diri sendiri, keinginan diri sendiri untuk memuliakan Tuhan, itu akan mendatangkan hasil. Mengapa saya bangga menjadi pengikut Yesus Kristus? Karena apabila saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Yesus Kristus, menaklukkan diri hanya kepada Yesus Kristus sepenuh hati, pada waktu itu barulah Tuhan boleh pakai hidup saya untuk kemuliaannya. Kalau masih ada setengah-setengah, sedikit-sedikit, saudara, iblis masih mencari jalan untuk menjatuhkan kita dan memberatkan seluruh hidup kita dan tidak akan berhasil sepenuhnya. Penting untuk memiliki komitmen 100%, mati terhadap diri sendiri dan hidup untuk Yesus Kristus. Kalau masih ada kepentingan diri sendiri, masih ada sampingan-sampingan di dalam pelayanan dan bukan sepenuhnya untuk Yesus Kristus, jangan harap ada keberhasilan di dalam kehidupan Kristen Anda. Saya bangga mengikuti Yesus walaupun komitmennya sangat mahal. Itu melibatkan hidup kita, melibatkan seluruh keadaan kita, melibatkan nyawa kita, melibatkan pikiran kita, melibatkan apa yang kita ada sepenuhnya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, penting kalau Anda ingin berhasil sebagai pengikut Yesus, komitmen kita harus 100%, seperti biji benih yang harus mati. Anda ramai yang tanam sayur, aku pun ikut-ikut juga tanam sayur. Dan sebagai orang kampung saya tahu, kalau biji benih yang ditanam tidak mati, tidak ada hidup yang baru yang muncul. Kalau ada biji benih yang tidak pandai mati-mati, tanam, ada sayur baru, biji benih yang lama masih lagi hidup, bagus itu. Kan? Tidak payah beli balik-balik itu biji benih. Tapi tidak ada. Biji benih harus mati supaya hidup yang baru akan muncul dan berhasil. Kebanggaan mengikut Yesus adalah karena keberhasilan. Kebanggaan kedua adalah kekekalan. Ayat 25 dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Menguasai kehidupan sendiri setiap hari adalah seperti mencintai nyawa kita. Kehilangan nyawa bermaksud bahwa kita memberikan hidup ini kepada Tuhan. Berarti bahwa ada kos yang perlu dibayar. Bila Anda meninggalkan kebiasaan, budaya, dan kepercayaan Anda, orang lain akan mengucilkan Anda atau memulaukan Anda. Jika Anda tidak serasi dengan orang lain karena Anda mengikuti Yesus Kristus, Anda mungkin tidak ada atau kehilangan kawan. Tetapi saudara-saudari, bila Anda melakukan perkara yang demikian untuk Tuhan, karena Tuhan, karena ketaatan pada firman Tuhan, dan tidak menyayangi kehidupan Anda, demi Tuhan Kristus, saudara-saudari, Anda telah menyimpannya untuk kekekalan. Ini menjadi kebanggaan. Sebab hidup kita ini, sebagaimana yang saya selalu katakan, tidak boleh hanya dipikirkan sebagai hidup untuk suatu waktu, ruang lingkup, sesuatu yang mungkin beberapa tahun, 70-80 tahun barangkali.
Tapi hidup ini harus dihidupi dalam ruang lingkup kekekalan. Dari hari ini kita tahu bahwa akan ada kehidupan pada masa akan datang. Selepas kematian. Hanya bila pikiran kita melintasi saat orang menghembuskan nafas yang terakhir itu, barulah kita akan lihat bahwa hidup ini lebih berarti daripada yang memikirkan ada nokta setakat di dunia. Hidup yang menyenangkan Tuhan sepatutnya menjadi kebanggaan karena dia melibatkan kekekalan selanjutnya. Yang ketiga adalah kehormatan. Mengapa kita harus bangga mengikuti Yesus Kristus? Karena ada kehormatan, dan kehormatan ini berbeza dengan kehormatan yang ada dalam dunia ini. Kehormatan ini berpusat kepada kita sendiri kalau di dunia. Tapi kehormatan di dalam Tuhan itu sangat berpusat kepada siapa Tuhan itu yang sangat mengasihi kita. Ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa di surga. Semua yang melayani. Ada perbezaan di antara pelayanan dan pekerjaan. Satu perkara yang kami telah perhatikan sepanjang saat kami melayani setakat ini adalah panggilan untuk melayani Tuhan bukan cita-cita, tetapi sesuatu yang ditemui karena Tuhan telah memanggil setiap orang. Sedikit yang menemui bahwa mereka telah dipanggil dengan sesungguhnya. Ministry is to discover, to be discovered, not as an ambition. Pelayanan itu yang Anda ada sekarang itu adalah sesuatu yang ditemui karena Tuhan telah memanggil Anda. Dan yang ditemui ini lebih berharga karena kita menyadarinya dalam hubungan dengan ketaatan kepada Tuhan. 28 hari bulan kita akan memilih PCC yang baru. Apakah orang bercita-cita mau menjadi anggota PCC untuk tujuan tertentu? Atau tiba-tiba mereka menemui bahwa sebenarnya mereka dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di dalam PCC. PCC lebih berorientasikan melayani dan pelayanan, bukan sebagai executive committee yang kedengaran besar dan menjadi bos. Saya mau beritahu di sini, dalam konteks yang saya tahu, mereka yang berada dalam PCC bukan menjadi bos arah sana sini, pandai cakap orang lain yang disuruh buat, bukan. Menjadi PCC, menjadi orang yang terlibat dalam pelayanan dalam gereja adalah kehambaan. Kalau seorang menemui konsep seperti begitu, maka Bapa di surga akan menghormati kehambaan itu. Sebab pelayanan bukan soal cita-cita dan kelayakan manusia, tapi kesesuaian untuk menjadi hamba bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi, sebab itu ada penghormatan daripada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 28, Bapa muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Dengan kata lain, bukan saja dihormati dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi Tuhan juga mengangkat seseorang di hadapan semua orang lain, bukan untuk menjadi kebanggaan pribadinya, tapi bagi kemuliaan Tuhan. Bila seseorang diangkat oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, bukan untuk kepentingan dan kebanggaannya sendiri. Bila seorang menjadi begitu populer di hadapan semua orang karena apa yang dia sedang lakukan, seolah-olah dia yang lakukan, sebenarnya Tuhan yang menempatkan dia melakukan perkara tersebut, sehingga bila orang lain nampak orang itu, mereka akan haus seperti orang Yunani ini mencari Yesus. Dan mereka bertanya, siapa gerangan orang ini? Di penghujungnya, saya ingin kenal siapa yang dia sembah. Saudara, kalau ada orang baru yang melawat tempat kita, di sini di katedral atau di Glory Hall setiap minggu, saya ingin bertanya, kalau kita sedang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan keseluruhan ibadah kita,
Kira-kira pelawat itu dia kenal Tuhan yang bagaimana? Kalau sebuah kebaktian itu mungkin terlampau serius dan orang di dalamnya sedikit-sedikit mau mempersalahkan kalau salah lakukan sesuatu. Mungkin orang lain akan melihat Tuhan yang mereka sembah ini Tuhan yang mau tukul orang saja katanya. Tapi kalau mereka melihat kemesraan di dalam gereja itu, di kalangan para jemaat, walaupun tidak dapat bersalam, berpeluk seperti sebelumnya, tapi ada kemesraan dan mereka rasa disambut di tempat itu. Mereka akan menikmati Tuhan yang mereka sembah ini adalah Tuhan yang sebenarnya suka menerima termasuk saya. Karena karakter Tuhan dinyatakan melalui jemaatnya. Apalagi kalau jemaat itu dekat hatinya dengan Tuhan. Apa yang Anda lakukan secara pribadi maupun sebagai satu jemaat akan memantulkan jenis Tuhan apa, karakternya Tuhan apa yang kita sembah. Saudara, sebab bila Tuhan mau menghormati seseorang, itu bukan untuk kepentingan orang itu, tapi kepentingan kemuliaan Tuhan dan kepentingan jemaat yang lain. Orang ramai untuk mengenal siapa Tuhan itu. Ingat ini, siapa kita sepatutnya sentiasa memperkenalkan siapa Yesus itu. Ada seorang guru sekolah minggu ditanya, ini di Afrika ini, kalau saya tidak silap, dikatakan, bagaimanakah rupa Tuhan itu? Katanya, seorang anak tanya. Guru sekolah minggu itu kata, oh Tuhan itu seperti Bapak kamu katanya. Macam Bapak di surga. Anak itu menjawab, kalau Tuhan itu macam Bapakku, aku tidak mau ikut Tuhan ini katanya. Jadi bapak-bapak, hati-hatilah. Karena anak-anak melihat Tuhan apa yang Anda sembah. Jenis Tuhan apa yang Anda pantulkan melalui kehidupan Anda. Jemaat, hati-hatilah. Karena sikap Anda dan cara kita akan memantulkan Tuhan mana yang kita sembah kepada orang lain. Kalau pergi kepada sebuah gereja, hanya melayani orang-orang elit sahaja. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya pernah mendengar laporan seorang yang sudah dewasa. Apa macam kalau tidak ada pangkat datu, macam aku tidak dilayan di gereja itu katanya. Kalau tidak ada provision yang tinggi, aku tidak dilayan. Kena limpas saja oleh pastornya katanya. Saudara, jangan kita menjadi seperti begitu. Sebab kehormatan mengikut Yesus ini berpusat kepada Yesus Kristus. Ayat 29, orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh kerana aku, tetapi apa? Melainkan oleh kerana kamu. Tuhan siapa kita sembah akan dipantulkan melalui kehidupan kita dan akhirnya akan mendatangkan kesan kepada orang lain. Aku bangga memantulkan siapa Yesus dalam hidup saya. Di dalam semua apa orang lain kata, penghinaan yang orang lain letak di Facebook atau di media massa macam-macam diungkapkan mengenai Yesus, gambar-gambar yang kena edit dan sebagainya. Aku tetap bangga mengikuti Yesus. Dan kebanggaan itu dipantulkan sepatutnya melalui hidup kita. Aku pakai baju itu JC Liverpool saja, pergi di kedai sayur, orang panggil, "Hey champion," katanya. Awal-awal dia panggil champion. Pakai baju saja begitu. Itu tahun-tahun sebelumnya, bukan tahun ini. Ya. Tapi saudara-saudari, kalau mereka nampak Yesus di dalam kita, lain betul orang ini katanya.
Aku mau kenal siapa Tuhannya, katanya. Tes atau ujian getir yang sebenarnya adalah selepas orang mengenal kita secara pribadi, apakah mereka mau terus mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah atau tidak? Apakah orang di luar sana berminat untuk mengenal lebih Tuhan Yesus yang kita kenal dan kita isytiharkan atau tidak? Setelah mereka melihat cara hidup kita, kata-kata kita, tingkah laku kita, sikap kita, itu adalah ujian getir. Jangan menjadi puncak orang lain menghina Yesus Kristus karena kita tidak ada kehormatan untuk mengikuti Yesus. Yang keempat adalah ketujuan. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus mengatakan untuk itulah aku datang. Terjemahannya agak longgar sedikit, tetapi di bahasa Inggris dikatakan for this cause, untuk perjuangan inilah, untuk matlamat inilah, untuk keutamaan inilah, maka aku datang. For this cause, kata Yesus. Dan tiada yang lain. Mengapa saya harus datang? Mengapa saya harus tinggalkan takhta di sorga? Mengapa saya harus susah-susah untuk datang ke dalam dunia yang saya tahu saya akan pergi ke kayu salib dari awal? Mengapa saya susah-susah datang? Tapi Yesus mengatakan for this cause, untuk tujuan itulah, inilah, maka aku datang. Mengapa kita harus bangga mengikuti Yesus? Karena kita ada tujuan hidup yang sebenarnya bila berada di dalam Yesus Kristus. Bila hidup ini berarti apapun yang terjadi dalam hidup Anda akan tetap indah. Sebab hidup ini ada tujuan di dalam Yesus Kristus. Kenapa waktu MCO, waktu PKP, selama 1 tahun ini, jumlah orang yang membunuh diri di Malaysia meningkat 20% daripada sebelumnya? Karena orang merasa hidup tidak ada tujuan lagi. Hidup tidak ada suatu kepastian masa depan lagi. Mengapa orang harus terjun dari tingkat 8 di hospital yang sepatutnya pulang sembuh daripada COVID tapi melompat dan jatuh mati? Mengapa orang harus terjun daripada dekat dengan balai polis di sini, di sungai itu, dan membunuh diri dekat dengan gereja? Sebab hidup seolah-olah tidak ada tujuan lagi. Tapi bila ada di dalam Yesus Kristus, hidup ini ada tujuan. For this cause, kata Yesus Kristus. Hidup Anda ada tujuan. Buat apa lahir ke dalam dunia kalau tidak ada tujuan hidup? Tuhan tidak mencipta sesuatu yang tidak bernilai termasuk saudara-saudari dan saya. Dia mencipta dengan nilai. Salah satu perkara yang mungkin suatu hari saya punya editor Dr. Jody ada di sini, tapi mungkin saya mau tulis buku ini akan datang. Doalah. Mungkin dalam usia 60 tahun buku ini keluar. Defining Moments, dan saya mau berikan tajuknya dipanggil Detik Destiny. Karena bila kita memikirkan satu detik itu akan menjadi satu permulaan baru, sama ada maju selanjutnya ataupun mati di situ saja. Seperti Esther yang harus bertemu dengan raja, dan kalau raja akan hulurkan tongkatnya memperkenankan dia menghadap, maka
dia akan hidup dan bangsanya akan hidup. Kalau tidak, maka matilah semua penghapusan etnik di tempat itu pada waktu itu. Dan Esther datang di hadapan raja, walaupun tidak dipanggil, tidak dibenarkan masuk. That was a defining moment. Bayangkan sama ada raja akan angkat tongkatnya atau tidak. Saya tidak pasti Esther lihat itu tangan raja itu mengangkat tongkatnya atau tidak. That was a defining moment. Detik destiny. Tapi bayangkan bagaimana kali pertama Adam di dalam kitab Kejadian membuka matanya. Dia tidak melalui kandungan 9 bulan. Dia tidak melalui proses manusia biasa, dicipta pada hari yang ke-6. Dan hari pertama dalam hidupnya bukan soal bekerja, tapi soal penyembahan kepada Tuhan. Bayangkan waktu Tuhan telah menghembuskan nafasnya di hidungnya dan dia hidup untuk pertama kali. Wajah pertama yang dia nampak bukan yang lain, bukan Hawa, bukan yang lain. Tetapi wajah Tuhan penciptanya. Dan dia mengatakan, wow. That was a defining moment. Detik destiny. Jadi saya melihat dalam Alkitab itu ada banyak detik destiny. Ada banyak defining moment. Baik penciptaan, kejatuhan, atau dalam kitab Injil ada banyak defining moment. Kalau saya boleh tulis 52 defining moments dalam Alkitab, detik destiny dalam Alkitab, cukup 1 minggu, 1 renungan untuk setiap orang. Saya harap usia 60 tahun buku ini akan keluar, detik destiny. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karena hidup kita juga ada detik destiny kita. Hidup kita ini juga ada tujuan dalam hidup kita. Karena detik itu sangat menentukan sama ada kita akan meneruskan tujuan hidup ataupun tidak. Baik dalam kehidupan menerima Yesus, dalam pelayanan kita dipanggil melayani, dalam perkawinan mungkin, dalam kerja kita, semua ada detik destiny seperti ini. Kecuali apabila kita tahu, for this cause, untuk tujuan ini, maka saya ada di sini, kata Yesus. Hidup seolah-olah tidak ada tujuan langsung. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya bangga mengikuti Yesus karena ada tujuan dalam hidup. Dan dalam tujuan, dalam kehidupan ini, saya melalui banyak detik destiny dalam hidup. Anda juga mengalaminya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang mendorong Anda untuk terus hidup? Itu berbicara mengenai tujuan hidup Anda. Yang terakhir, saya mesti cepat, saya akan sambung menyampaikan firman Tuhan di kebaktian Cina selepas ini. Yang terakhir adalah kehakiman. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Kematian Yesus seolah-olah penutup tirai dalam semua kebanggaan manusia yang mengikutinya. Tetapi saudara-saudari, itu bukan pengakhiran dari segalanya. Dikatakan di sini bahwa penghakiman atas dunia. Kehidupan Yesus menjadi suatu teguran besar untuk dunia. Kehidupan Yesus menjadi satu penghakiman kepada dunia. Apa yang dia sampaikan bukan sahaja melalui cara hidupnya, tapi pengajarannya menjadi teguran besar untuk masyarakatnya pada waktu itu. Baik kepada anak kecil maupun mereka yang sudah dewasa. Baik mereka yang menjadi anggota masyarakat biasa-biasa maupun pada para pemimpin, raja, pemimpin agama, semua menerima teguran daripada cara hidup Yesus sendiri. Kebanggaan untuk mengikut Yesus bukan untuk menjadi keangkuhan dan kesombongan bagi kita. Tapi bagi saya secara pribadi, kebanggaan untuk setia dan mengikuti Yesus, saudara akan menjadi
penanda aras kehidupan yang sebenarnya di sekitar Anda. Bukankah itu suatu kebanggaan? Sehingga orang lain akan memandang, saya mau ikut contoh dia. Karena cara hidup kita mengikuti Yesus, maka orang lain akan meniru, akan mengikuti, meneladani cara kehidupan kita. Secara tidak langsung, cara hidup kita, hidup ini akan menjadi hakim, akan menjadi teguran kepada cara hidup yang tidak senonoh, tidak serasi dengan kehendak Tuhan. Yesus, kehidupan Yesus telah menjadi ukuran bagi manusia di sekitarnya. Dan bila kita mengikuti cara hidupnya, Anda percaya atau tidak, hidup Anda akan tetap jadi ukuran dimanapun Anda berada. Dan ukuran itu ukuran dari surga, bukan ukuran etika manusia semata-mata. Jangan menjadi seperti kartun. Ada mungkin Charlie Brown kalau saya tidak silap. Ada perlombaan memanah. Siapa yang dapat memanah tepat di tengah-tengah itu bulatan-bulatan. Charlie Brown selalu menang. Mengapa? Dia panah dulu baru dia lukis. Ini sepatutnya lukis dulu baru panah. Dia tidak, dia panah dulu baru dia lukis sendiri. Itu adalah ukuran sendiri, bukan ukuran atau piawaian yang sebenarnya. Ramai orang panah dulu dan mempertahankan apa yang dia panah. Sudah salah menegakkan benang yang basah, tetap juga berhabis dia mempertahankan dirinya. Padahal sudah salah awal-awal. Itu adalah seperti panah dulu baru dia lukis bulatannya. Tetapi ukuran Yesus tetap sama di mana-mana. Kau panah dulu kah? Atau memang sudah ada bulatan sedia? Ukuran hidupnya tetap menjadi kehakiman bagi saudara-saudari dan saya. Sebab itulah saya bangga mengikuti Yesus. Karena dia ada benchmark. Dia ada penanda aras yang orang lain dunia tidak dapat mengejarnya. Apa cara sekalipun di dalam kecanggihan manusia. Saudara, kita telah diperhadapkan dengan kebanggaan ini. Kebanggaan karena keberhasilan, kekekalan, kehormatan, ketujuan, dan kehakiman. Tetapi wajar untuk kita menyadari bahwa sebenarnya sebagai penutup, kehidupan mengikut Yesus Kristus adalah suatu kehormatan yang menghasilkan kebanggaan melalui kesetiaan di dalam Yesus Kristus. Sebab itu saya mendorong Anda, ikutlah Yesus Kristus walaupun ada cabaran. Ikutlah Yesus Kristus walaupun ada cabarannya. Berserulah kepada namanya, walaupun pada waktu seperti begini heboh di seluruh Malaysia, dihalang untuk berseru kepada namanya. Sebab mengikuti Yesus sepatutnya suatu kebanggaan. Mengikuti Yesus sepatutnya menghasilkan kebanggaan melalui kesetiaan yang ada. Kalau Anda tidak setia, kebanggaan Anda mengikuti Yesus akan kendur, akan lebur sedikit demi sedikit. Tapi apabila Anda mengikut Yesus dengan kebanggaan ini, walaupun Yesus disalibkan di atas kayu salib, dengan setia, Anda akan merasakan, saya merasakannya, sebagai satu kehormatan, satu keistimewaan untuk mengikut Yesus.